Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya di Abil Maiwa Channel. Jadi teman-teman, channel ini merupakan channel pendidikan tempat kita berbagi tentang aplikasi pendidikan Microsoft Office serta tips dan triks komputer. Jadi pada video kali ini kembali lagi admin akan mengupdate informasi terbaru terkait P3K Guru di tahun 2021. Yang mana di sini judul video admin di sini adalah P2G singgung formasi 1 juta P3K Guru 2021 harus ada sinergi dengan Pemda terkait kebutuhan real guru. Nah, oke, di sini kita akan mengupdate secara terbaru informasinya tanpa berbasa-basi lagi, kita langsung saja ke videonya. Jadi di sini teman-teman ya, perlu teman-teman pahami bahwasanya informasi ini kami dapatkan melalui jpnn.com, salah satu media elektronik terbaik di Indonesia dan merupakan salah satu media elektronik yang sangat update dalam membahas informasi-informasi terkait P3K Guru. Nah, di sini melalui jpnn.com Jakarta, Perhimpunan Pendidik dan Guru P2G menilai Mendikbudristek Nadiem Makarim gagal meyakinkan Pemda soal formasi 1 juta guru P3K. Nah, seperti itu ya. Jadi di sini baru menilai, berarti asumsinya baru menilai, bisa jadi ya, bisa jadi tidak teman-teman ya. Dan admin di sini menginformasikan melalui jpnn.com ya. Di sini dikatakan bahwasanya program yang digembor-gemborkan terbesar sepanjang sejarah itu tidak berjalan maksimal karena banyaknya masalah di lapangan ya. Memang kita tidak bisa pungkiri mulai awal seleksi P3K tahap 1 memang terlalu banyak persoalan yang menyebabkan terjadinya sering sekali terjadi penundaan terkait seleksi P3K Guru kemarin teman-teman ya, baik itu P3K tahap 1 ataupun di P3K tahap yang kedua ini. Namun tentunya kita tetap harus mendukung kinerja dari Mas Menteri, karena bagaimanapun juga program 1 juta guru itu adalah yang pertama dalam sejarah dan terbesar dalam sejarah penerimaan ASN di Indonesia. Oke, tentunya ketika itu adalah merupakan sesuatu hal yang pertama di Indonesia, maka tidak bisa kita pungkiri bahwasanya akan banyak istilahnya persoalan-persoalan yang kita akan hadapi di lapangan. Tapi tentunya Mas Menteri dengan segala kemampuannya akan berusaha memberikan yang terbaik untuk rekan-rekan guru honorer sekalian dan mengupdate status teman-teman menjadi guru ASN P3K. Nah, di sini kita lanjutkan lagi teman-teman ya. Kami menilai program 1 juta guru P3K hanya besar di omongan tetapi pelaksanaannya minim, kata Koordinator Nasional P2G Satriawan Salim di Jakarta Rabu 24 bulan 11 tahun 2021. Ini pernyataan yang semestinya tidak harus diucapkan juga sih sebenarnya teman-teman ya. Karena kita harus menyadari bahwasanya program 1 juta guru itu istilahnya itu tidak bisa langsung terjadi begitu saja teman-teman ya. Itu tidak bisa langsung terjadi tanpa ada persoalan-persoalan yang harus kita benahi. Apalagi namanya program 1 juta guru itu butuh banyak persiapan, butuh banyak pemikiran agar program formasi 1 juta guru ini bisa terrealisasi. Dan admin sendiri yakin bahwasanya apa yang dilaksanakan oleh Mas Nadiem ini insya Allah itu akan berdampak positif, setidaknya bisa mengupdate status sebagian besar rekan-rekan guru honorer dari guru honorer menjadi guru ASN P3K. Apalagi Mas Nadiem pernah mengatakan bahwa di tahun 2022 itu akan tetap melaksanakan proses rekrutmen guru P3K. Oke lah, it's okay, di tahun 2021 ini hanya sekitar 500.000 yang terrealisasi. Tapi kalau di tahun 2022 nanti direalisasikan lagi 500.000, berarti apa namanya teman-teman ya, formasi 1 juta guru P3K itu sudah bisa direalisasikan seperti itu ya. Oke, kita lanjut lagi ke informasinya. Nah, di sini Bapak Satriawan mengatakan tidak maksimalnya pemenuhan kuota 1 juta guru P3K ini seharusnya diantisipasi Mendikbudristek Nadiem Makarim dan Menpan RB Cahyokumolo dengan bersinergi bersama daerah. Sebenarnya kalau terkait dengan masalah sinergi bersama daerah, sebenarnya Kemendikbud ini itu sudah melakukan istilahnya beberapa kali menginformasikan kepada Pemda untuk mengalokasikan atau menyodorkan formasi sesuai dengan kebutuhan real di sekolah. Seperti itu ya. Bahkan itu diinformasikan untuk mengajukan istilahnya formasi sebanyak-banyaknya. Namun mungkin ada kesalahpahaman atau mungkin belum bersinergi secara penuh ya dengan daerah, sehingga menyebabkan terjadi ketimpangan
formasi di tahap pertama ini yang menyebabkan banyaknya rekan-rekan guru honorer yang tidak memiliki sekolah induk di seleksi P3K guru kemarin. Namun mudah-mudahan nantinya ini bisa segera diperbaiki oleh Mas Menteri dengan Menpan RB. Dan ini untuk Bapak Satriawan, ini pernyataan yang admin setuju juga sih sebenarnya ya. Harus ada sinergi bersama dengan daerah seperti itu. Kemudian kita lanjut lagi teman-teman ya. Nah, di sini dikatakan beliau mengatakan seharusnya sebisa mungkin disesuaikan dengan angka kebutuhan real di daerah agar bisa mengakomodasi semua guru honorer. Nah, di sini ya luar biasa sekali ya, ini yang admin sependapat, seharusnya sebisa mungkin disesuaikan dengan angka kebutuhan real di daerah agar bisa mengakomodasi semua guru honorer. P2G menilai Mendikbudristek Nadiem Makarim gagal meyakinkan Pemda mengusulkan formasi guru P3K secara maksimal. Sebenarnya di sini bukan kata-kata gagal teman-teman ya, bukan kata-kata gagal. Di sini harusnya dikatakan kurang bersinergi meyakinkan Pemda mengusulkan formasi guru P3K secara maksimal, karena Mas Menteri ini boleh dikatakan ini cukup berhasil teman-teman, tidak gagal sebenarnya ya, tinggal dipoles sedikit lagi program-program beliau itu bisa menghasilkan atau bisa membuat kesejahteraan guru honorer itu semakin meningkat ya, seperti itu. Oke, kita lanjut lagi. Kemudian di sini Pemda ternyata hanya mengajukan sekitar 506.252 formasi pada 2021, sedangkan yang lulus hanya sekitar 173.329 guru saja. Nah, di sini ya. Jadi memang kemarin itu Pemda itu mengajukan hampir setengah juta ya, sekitar 506.252. Namun yang lulus hanya 173.329 guru saja. Namun dari 173.329 ini yang lulus itu tentunya banyak yang sudah passing grade teman-teman ya. Banyak yang sudah passing grade tetapi tidak memiliki formasi. Nah, di sini padahal janji Mas Nadiem menyediakan 1 juta lebih formasi ya, capaian masih jauh dari target. Ya seperti itu ya. Karena kan namanya ada seleksi, berarti ada yang lulus dan ada yang tidak lulus. Jadi kalau yang tidak lulus kita coba lagi di tahap kedua. Nah, kalau misalkan formasi memang di tahap pertama ini mentok di angka 500 ribuan, itu insya Allah nantinya akan coba direalisasikan Mas Nadiem di tahun 2022. Seperti itu ya. Jadi kita tidak usah terlalu istilahnya terlalu apa ya sebenarnya ya. Kita dukunglah pemerintah kita memberikan yang terbaik seperti itu ya. Di sini P2G meminta pemerintah pusat mengkalkulasi ulang dan membuat peta jalan guru honorer lulus P3K seperti itu ya. Nah, sekarang kita lanjut lagi. Nah, misalnya bagaimana penempatan dan lama kontrak berdasarkan SK Pemda, termasuk jenjang pembinaan dan pengembangan karir. Saya kira kalau terkait dengan penempatan dan lama kontrak berdasarkan SK, nantinya mungkin akan ada peraturan baru yang mengatur tentang hal ini teman-teman ya. Jadi kita tidak usah meminta, pasti akan ada aturan resmi yang akan mengikat terkait lama kontrak berdasarkan SK untuk guru P3K seperti itu ya. Dan terkait dengan jenjang pembinaan dan pengembangan karir, saya kira itu tetap ada ya teman-teman, termasuk mengikuti PPG, mengikuti guru penggerak, itu kan sudah disediakan untuk P3K. Jadi tidak perlu lagi dipertanyakan. Terkait dengan pengembangan karir, ada di guru penggerak teman-teman ya, ada di guru penggerak melalui SIM PKB seperti itu ya. Nah, seperti itu. Nah, sebab keberadaan guru P3K berpotensi menggeser keberadaan guru honorer lain yang ada di sekolah tersebut. Saya kira tidak. Ketika formasi dalam satu sekolah itu ada guru P3K-nya, maka dia akan menempati posisinya sewaktu dia menjadi guru honorer ya, seperti itu ya. Nah, jadi guru honorer lain bisa terbuang, tentu menjadi masalah baru pungkasnya. Kita perlu lihat ya, untuk bisa mengkalkulasi apa yang dikatakan di berita ini, kita coba cek di Dapodik. Nah, anggaplah di Dapodik itu misalkan formasinya guru honornya 3, sedangkan formasi yang disediakan 3 dan yang lulus itu 2, sedangkan 1 yang tersisa tidak lulus. Saya kira tidak akan menyebabkan saya kira tidak berpotensi menggeser keberadaan guru honorer lain teman-teman ya, karena kita berpatokan di aplikasi Dapodik Dasmen. Di sini nanti kami akan bahas melalui video berikutnya ya. Oke, mungkin cukup sampai di sini videonya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.